Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis hasil penelitian. Oke, jadi setelah kita mengumpulkan data di lapangan melalui kuesioner, kemudian data tersebut akan kita olah dengan menggunakan aplikasi yang disediakan seperti contohnya SPSS atau Amos atau Lisrel atau Eviews dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Nah, seperti yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, apa itu validitas, apa itu reliabilitas, maka kita akan mencoba untuk menguji validitas dan reliabilitas. Oke, jadi dalam video sebelumnya juga sudah saya terangkan bahwa tidak semua variabel itu diuji validitasnya, ya. Yang diuji hanya variabel laten atau variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, sehingga perlu kita uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, apa itu validitas? Validitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian kita itu mengukur apa yang seharusnya diukur, ya, harus tepat. Kalau reliabilitas adalah untuk melihat konsistensi, ya. Validitas ini bisa kita analisis dengan menggunakan Pearson korelasi, yaitu mengkorelasikan antara item dengan total itemnya. Jadi itemnya dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian item-itemnya itu dikorelasikan dengan totalnya. Sehingga jika hasilnya itu signifikan korelasi antara item dengan totalnya, maka bisa kita sebut validitasnya baik. Begitu pula seterusnya. Kemudian ada juga uji validitas menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Nah, ini juga bisa kita gunakan dan biasa digunakan di dalam penelitian-penelitian yang menggunakan SEM atau di SPSS juga ada fasilitas ini. Kemudian untuk reliabilitas, kita bisa menguji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's Alpha atau menggunakan Composite Reliability. Nah, ini bisa kita temukan di berbagai macam aplikasi. SPSS ada, PLS ada, Amos ada, dan lain-lain. Oke, jadi kita setelah dapat data di lapangan, kemudian data tersebut kita harus menguji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum ke asumsi klasik, sebelum ke regresi. Kemudian setelah validitas dan reliabilitas itu bagus, atau misalkan ada yang tidak bagus, kemudian kita reduksi atau kita buang, dan kita uji lagi validitas dan reliabilitasnya dan hasilnya bagus. Kemudian langkah selanjutnya kita menuju ke pengujian asumsi klasik. Nah, ada 5 uji asumsi klasik ini, tapi tidak semua kita butuhkan atau tergantung kebutuhan kita. Nah, contohnya misalkan jika variabel independen kita hanya 1, maka tidak perlu kita uji multikolinearitas, karena fungsi dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah antara variabel independen itu korelasinya tinggi atau tidak, ya. Sebaiknya variabel independen itu adalah tidak berkorelasi tinggi. Nah, pengujian asumsi klasik ini wajib atau harus kita lakukan sebelum ke regresi, karena asumsinya dalam ordinary least square bahwa asumsi-asumsi yang disyaratkan oleh regresi itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, ada 5 asumsinya. Yang pertama adalah uji normalitas data. Apa itu uji normalitas data? Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak, ya. Kita bisa menggunakan histogram atau p-plot atau chi-square atau Skenes dan kurtosis atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita pilih salah satu saja. Kita mau menggunakan yang mana, gitu ya, analisis atau alat analisis yang mana. Gitu. Kemudian asumsi yang kedua adalah linearitas, yaitu untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak, ya.
Ini bisa kita gunakan alat analisis Durbin Watson atau Ramsey test atau Lagrange multiplier. Ini bisa kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah uji multikoliniaritas yang saya sebutkan tadi. Jika variabel independen kita hanya satu, itu tidak perlu menguji multikoliniaritas karena ketika hanya satu, dia mau dikorelasikan dengan independen yang mana kalau dia cuma hanya satu, ya, karena dia itu fungsinya adalah untuk melihat hubungan, untuk melihat apakah antara variabel independen, sesama variabel independen itu saling berkorelasi tinggi atau tidak, ya. Ini bisa kita menggunakan VIF atau variance inflation factor, atau bisa juga menggunakan korelasi Pearson variabel bebas, ya. Nah, yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, yaitu untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual atau pengamatan satu ke pengamatan lainnya, ya. Kita bisa menggunakan scatter plot atau uji Geiser atau uji Park atau White. Itu bisa kita gunakan. Pilih salah satu saja, ya. Dan yang terakhir adalah autokorelasi. Uji ini untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T itu adalah waktu, ya, periode waktu, dengan periode sebelumnya atau T-1. Nah, jika penelitian kita itu hanya cross section atau pengambilan datanya hanya sekali, maka tidak perlu menguji autokorelasi, ya. Jadi misalkan kita menyebarkan kuesioner, langsung kita ambil dan olah. Nah, itu tidak perlu menguji autokorelasi, karena autokorelasi digunakan jika kita mengambil data itu berulang-ulang atau namanya longitudinal yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi misalkan kita mengambil data dari tahun A sampai tahun sekian, nah itu namanya data longitudinal dan harus kita lakukan uji autokorelasi sebelum ke regresi. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, atau bisa kita kenal dengan hipotesis yang menyalahkan, sehingga ujinya itu tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Nah, tidak ada perbedaan, itu namanya hipotesis nol, ya. Kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA, kita kenal dengan HA. Nah, HA ini hipotesis yang membenarkan kebalikan dari hipotesis nol tadi. Sehingga bunyinya ada pengaruh, ada hubungan, atau terdapat perbedaan antara A dan B. Nah, itu namanya hipotesis alternatif. Jika hipotesis alternatif itu didukung, maka otomatis hipotesis nol itu ditolak. Begitu pula dengan ketika hipotesis nol itu didukung, maka hipotesis alternatif pasti ditolak, karena antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini saling bertolak belakang, ya, tidak sejalan. Kemudian yang selanjutnya statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang membahas mengenai sampel penelitian atau menggambarkan sampel penelitian kita itu apa saja. Misalkan dalam penelitian kita yang berjenis kelamin laki-laki ada berapa orang, perempuan ada berapa orang, kemudian rata-rata gajinya itu berapa, kemudian pekerjaannya itu apa. Nah, itu namanya statistik deskriptif. Nah, fungsi dari statistik deskriptif hanya untuk mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan sampel penelitian kita itu apa, atau jawaban-jawaban responden yang menjawab sangat setuju ada berapa orang itu masuk dalam statistik deskriptif. Selanjutnya statistik inferensial. Nah, statistik ini fungsinya sebagai generalisasi atau kita menggunakan data sampel untuk memproyeksi populasi, sehingga harapannya dari penelitian kita ini bisa diterapkan atau di dalam populasi tersebut kondisinya seperti apa yang kita teliti. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah regresi. Nah, setelah kita uji asumsi klasik, maka kita akan meregres hasil kita, ya. Regresi itu adalah untuk melihat pengaruh, ya, sehingga hubungannya itu satu arah
atau panahnya itu cuma satu ke arah dari variabel X ke Y. Nah, variabel X adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, sehingga panahnya dari X ke Y. Nah, untuk korelasi adalah untuk melihat hubungan, ya, sehingga dia itu dua arah, dari X ke Y dan Y ke X. Nah, itu untuk melihat hubungan. Korelasi itu untuk melihat hubungan, sehingga dia itu dua arah, ya. Dia itu dua arah panahnya, dari variabel A ke B dan dari variabel B ke A. Nah, ini salah satu contoh pengujian regresi berganda. Dikatakan berganda karena variabel independen itu lebih dari satu, ya. Kalau cuma satu namanya regresi sederhana. Nah, dalam regresi berganda kita lihat di sini ada X1, X2, X3 atau variabel independen pertama, variabel independen kedua, dan variabel independen ketiga. Ini akan mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen yang dipengaruhi. Contohnya di sini misalkan pengaruh gaji, pengaruh lingkungan kerja, kemudian pengaruh promosi terhadap kepuasan kerja. Nah, dari gaji tinggi misalkan akan menyebabkan orang kepuasan kerjanya tinggi. Nah, itu contoh dalam pengujian regresi berganda. Oke. Kemudian ini adalah contoh pengujian variabel mediasi. Nah, contohnya X di sini mempengaruhi mediasi. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan, ya. Setelah signifikan, maka langkah kedua kita lakukan mediasi ke Y atau mediasi ke dependen. Nah, selanjutnya jika signifikan, kita coba uji pengujian ketiga untuk melihat apakah dia ini parsial mediasi atau full mediasi. Nah, kita lakukan pengujian ketiga dari X ke Y. Untuk melihat full mediasi atau parsial mediasi atau no mediasi, bisa kita lihat jika pengujian pertama itu dari X ke mediasi itu signifikan, kemudian dari mediasi ke Y itu signifikan, dan dari X ke Y itu signifikan juga. Jadi semuanya signifikan, namanya parsial mediasi, ya, atau mediasi setengah. Kenapa disebut mediasi setengah? Karena variabel mediasi ini dia mampu memediasi dari X ke Y, akan tetapi dari X ke Y juga signifikan, bisa langsung, tidak perlu melewati variabel mediasi. Namanya parsial mediasi. Nah, kalau yang tidak signifikan hanya yang pengujian yang ketiga, nomor 3, maka disebut full mediasi karena kita meregres dari X ke Y tidak signifikan, sehingga variabel X harus melewati variabel mediasi terlebih dahulu sebelum dia ke Y. Oke, itu namanya full mediasi. Kalau yang nomor 1 signifikan, nomor 2 signifikan, nomor 3 tidak signifikan. Nah, kalau misalkan nomor 1 tidak signifikan, kemudian nomor 2 signifikan, nomor 3 signifikan, maka namanya independent predictor, atau dia bukan sebagai variabel mediasi tapi sebagai variabel independen karena dari X ke mediasi tidak signifikan, yang nomor 1. Kemudian misalkan pengujian dari X ke mediasi itu signifikan, yang nomor 1. Kemudian dari X ke Y itu signifikan, dan dari mediasi ke Y yang nomor 2 itu tidak signifikan, maka namanya no mediasi. Jadi mediasi ini tidak variabel mediasi yang kita anggap dia sebagai variabel mediasi tidak mampu menjadi variabel mediasi. Oke, itu pengujian variabel mediasi dan asumsi-asumsi yang saya jelaskan tadi menurut Baron dan Kenny, ya. Nah, dan yang terakhir adalah yang perlu teman-teman ketahui, ada namanya pengujian variabel moderasi, ya. Kita sudah jelaskan kemarin apa itu variabel moderasi, yaitu fungsinya untuk melemahkan dan menguatkan pengaruh antara X atau antara variabel independen ke variabel dependen. Sehingga panahnya itu bukan ke variabelnya tapi ke
garisnya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama adalah dari X ke Y. Kita lihat apakah signifikan. Kalau signifikan, maka langkah kedua itu kita menguji dari moderasi ke Y. Kemudian langkah ketiga kita lihat interaksi atau perkalian antara X dan moderasi, kita regres ke Y. Nah, sehingga hasilnya jika semua signifikan namanya adalah kuasi moderasi, ya, atau kalau tadi di mediasi namanya parsial mediasi, di moderasi namanya kuasi moderasi atau moderasi setengah, ya. Dia bisa bertindak sebagai moderasi atau bisa bertindak sebagai variabel independen. Nah, kemudian jika nomor 2 itu tidak signifikan, yang signifikan hanya nomor 1 dan 3, maka kita sebut sebagai full moderasi atau moderasi sempurna, ya. Karena dia tidak bisa ditempatkan sebagai variabel independen. Oke, jadi harap diperhatikan pengujian mediasi, pengujian moderasi supaya teman-teman harapannya dalam penelitiannya itu bisa mengambil salah satu, atau dalam penelitiannya itu harus ada salah satu variabel mediasi atau variabel moderasi untuk membuat penelitian bisa lebih menarik. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan analisis hasil penelitian data yang kita peroleh di lapangan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.